Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Deswati Ningrum dari kelas B1 2024 Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Evi Susanti MPD. Video ini berjudul Mengenal Kalimat Tanya, yaitu untuk kelas 2 SD. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita belajar mengenal kalimat tanya. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian kalimat tanya. Yang kedua, kata tanya. Yang ketiga, contoh kalimat tanya. Dan yang keempat, mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Yang pertama ada pengertian kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dibaca dengan intonasi yang tepat. Yang kedua ada kata tanya. Di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apa yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh subur? Kata tanya kedua, yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli bunga itu? Kata tanya ketiga yaitu mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa tumbuhan penting bagi manusia? Kata tanya keempat yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa yang menanam bunga itu? Kata tanya kelima yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan pohon mangga itu akan berbuah? Kata tanya yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan atau suatu cara. Contoh kalimatnya, bagaimana cara memberi pupuk pada tanaman? Nah, itu kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Apakah barusan kalian menyimak? Jika kalian menyimak, apakah ada perbedaan ketika saya mengucapkan kalimat tanya dan bukan kalimat tanya? Ya, karena ketika kita mengucapkan kalimat tanya, kita harus memperhatikan intonasinya. Intonasi penting untuk mengetahui perbedaan mana kalimat tanya dan mana yang bukan kalimat tanya. Yang ketiga, contoh kalimat tanya. Contoh kalimat pertama yaitu, apa bunga kesukaanmu? Nah, dalam kalimat tersebut ada kata tanya. Kata tanyanya yaitu apa? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban untuk kalimat tersebut yaitu bunga kesukaanku adalah bunga mawar. Nah, dari setiap kalimat tanya pasti mempunyai jawaban. Contoh kalimat tanya kedua,
Di mana kamu membeli bunga mawar itu? Dalam kalimat tanya tersebut terdapat kata tanya, yaitu kata tanya di mana, dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban untuk kalimat tanya tersebut, aku membeli bunga itu di toko bunga dekat rumahku. Kalimat tanya ketiga, yaitu siapa yang membantumu menanam bunga? Nah, dalam kalimat tersebut terdapat kata tanya. Kata tanyanya yaitu kata tanya siapa dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban untuk kalimat tersebut yaitu ibuku yang membantuku menanam bunga. Kalimat tanya keempat yaitu kapan kamu menyiram bunga itu? Nah, dalam kalimat tanya tersebut terdapat kata tanya, yaitu kata tanya kapan dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban untuk kalimat tersebut yaitu aku menyiram bungaku setiap hari. Yang keempat, mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Perhatikan contoh percakapan berikut. Mia, wah bunga mawarmu cantik sekali Lani. Lani pun menjawab, iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Di mana kamu membeli bunga ini? Lani pun menjawab, di toko bunga dekat rumahku. Ayo Lani kita petik bunganya. Tidak boleh Mia. Mengapa tidak boleh dipetik Lani? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Nah, dari percakapan tersebut, apakah ada kalimat tanya yang harus dilengkapi dengan tanda tanya? Coba kalian perhatikan lebih teliti lagi. Bagaimana? Sudah menemukan kalimat mana yang harus kita lengkapi? Nah, kalimat yang harus dilengkapi dengan tanda tanya yaitu kalimat di mana kamu membeli bunga ini? Dan kalimat mengapa tidak boleh dipetik Lani? Nah, kalimat tersebut yaitu kalimat tanya yang harus kita lengkapi dengan tanda tanya di ujung kalimat tersebut. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kata tanya pada kalimat tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang tepat. Nah, coba kata tanya apa yang tepat untuk kalimat-kalimat tanya tersebut? Nah, untuk kalimat pertama, kata tanya yang tepat yaitu kata tanya siapa. Kata tanya kedua yang tepat yaitu kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Kata tanya ketiga yang tepat yaitu kata tanya kapan. Kapan kamu akan pergi membeli pupuk untuk tanamanmu? Untuk kalimat tanya keempat, kata tanya yang paling tepat yaitu kata tanya apa. Apa bunga kesukaanmu? Dan pada kalimat tanya terakhir yang paling tepat yaitu kata tanya di mana. Di mana kamu akan meletakkan bunga mawar itu? Nah, itu dia pembelajaran tentang kalimat tanya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.